Muhammadiyah, Bung. Muhammadiyah ini organisasi sosial keagamaan. Ya, ini organisasi dakwah lah. Organisasi dakwah. Diam, tapi tiba-tiba, Bung, semacam gerakan infak. Spontanitas. Sangat spontanitas. Untuk kebutuhan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infak spontanitas ini terkumpul tiba-tiba menjadi 70 miliar. 70 miliar itu jumlah yang banyak sekali. Jumlah yang banyak, sangat banyak. Sangat banyak, Bung. Dari sebuah organisasi sosial keagamaan yang duitnya itu ya duit dari anggota-anggota, dari jamiah organisasi itu. Tapi mari kita renungkan bersama. Muhammadiyah lahir tahun 1912 oleh seorang tokoh keagamaan dari kota Jogja. Dari keluarga keraton. Namanya Darwis. Darwis kemudian menjadi nama yang baru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, Bung. Muhammadiyah ini organisasi sosial keagamaan. Ya, ini organisasi dakwah lah. Organisasi dakwah. Diam, tapi tiba-tiba, Bung, semacam gerakan infak. Spontanitas. Sangat spontanitas. Untuk kebutuhan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infak spontanitas ini terkumpul tiba-tiba menjadi 70 miliar. 70 miliar itu jumlah yang banyak sekali. Jumlah yang banyak, sangat banyak. Sangat banyak, Bung. Dari sebuah organisasi sosial keagamaan yang duitnya itu ya duit dari anggota-anggota, dari jamiah organisasi itu. Tapi mari kita renungkan bersama. Muhammadiyah lahir tahun 1912 oleh seorang tokoh keagamaan dari kota Jogja. Dari keluarga keraton. Namanya Darwis. Darwis kemudian menjadi nama yang baru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memikirkan bukan hanya urusan membikin agama ini lebih kontekstual menjawab urusan duniawi para jamaahnya, lebih kontekstual menjawab urusan duniawi rakyat Indonesia, meskipun pada zaman itu kata rakyat Indonesia belum ada.
kita itu hari belum merdeka. Tapi tokoh agama namanya ulama itu warasatul anbiya, penerus nabi-nabi yang memikirkan umatnya, dan kemudian begitulah melahirkan gagasan memelihara anak-anak yatim piatu dan terlantar, dipelihara, disekolahkan, dan Muhammadiyah itu Bung kemudian menjadi organisasi sosial keagamaan yang tiba-tiba amal usahanya itu di bidang pendidikan sedemikian rupa. Membangun SD Muhammadiyah, membangun SMP Muhammadiyah, membangun SMA Muhammadiyah, membangun universitas Muhammadiyah. Apakah sekolah-sekolahnya sudah sempurna? Oh tidak sempurna, tapi memenuhi prasyarat. Sekolah-sekolahnya memenuhi prasyarat, dan dalam ketidaksempurnaannya itu Muhammadiyah bekerja perlahan-lahan, makin berusaha memperbaiki. Bung, kalau menunggu sempurna, saya kira ya tidak akan pernah sempurna. Dan kalau nunggu sempurna baru kita bisa bikin sekolah. Rakyat Indonesia udah keteteran, udah terlanjur menjadi gelandangan, terlanjur menjadi orang-orang nggak sekolah. Kita tidak tahu, Bung, bagaimana Muhammadiyah menggebrak di bidang pendidikan semacam itu. Maju. Muhammadiyah itu orientasinya maju, modern. Jangan salah, Muhammadiyah menyebut dirinya Islam berkemajuan, itu tidak keliru, itu tidak berlebihan, itu bukan sekedar sebuah nama. Lalu berpikir pula, sekolah itu belum cukup, rakyat itu belum sehat, maka Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Banyak, Bung, rumah sakit Muhammadiyah. Ada yang pada tingkatan yang tinggi sekali, pada tingkatan yang ya sama dengan rumah sakit modern pada umumnya, dan biayanya juga sama dengan yang lain. Meskipun belum bisa memberikan biaya segratis-gratisnya, tapi Muhammadiyah memiliki sarana semacam itu. Bung, di zaman alam semacam ini, ketika pemerintah begini, anggota kabinet pada saling menyalahkan, anggota kabinet bertengkar, anggota parlemen mengejek dukungan bantuan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggota parlemen menyepelekan, pemerintah menyepelekan bantuan dari Malaysia. Itu barang yang memalukan, dan Muhammadiyah tampil, Bung, tidak membuat statement apa-apa. Muhammadiyah muncul dengan 70 miliar. Bung, 70 miliar belum besar dilihat dari kepentingan kepentingan lokal, kepentingan dari kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi bencana macam itu. Tapi sebuah organisasi sosial keagamaan yang memerdekakan dirinya, yang tidak bergantung, tidak melindungkan dirinya pada kekuasaan, melainkan berdiri dengan rasionalitas, berdiri dengan kemerdekaan. Kemerdekaan, Bung, sebagai Islam berkemajuan, lalu memberi sumbangan macam itu. Silahkan orang menilai di zaman seperti ini. Bung, Muhammadiyah ini menjaga namanya modernitas.
modernitas dalam cara berpikir, modernitas dalam menjejaki kehidupan sehari-hari, modernitas dalam urusan manajemen jamiah, manajemen rumah sakit, manajemen dunia pendidikan yang begitu bervariasi tadi itu. Semuanya itu didasarkan pada manajemen modern, modernity. Tidak, Bung, Muhammadiyah tidak punya apa yang namanya kewibawaan moral, tidak usah modern-modern, tidak usah manajemen modern, kewibawaan, tidak perlu kewibawaan dalam pengertian yang hebat-hebat, tapi Muhammadiyah mengatur dunia ini dengan aturan-aturan duniawi di atas suatu landasan yang membuat kita bisa hidup transparan. Di antara tradisi intelektual di Muhammadiyah yang sangat saya kenang dari dahulu sampai hari ini, itu namanya kultum, kuliah 7 menit. Bung, pada hari pertama, pada pertama kali saya datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, saya dari Jakarta datang ke Jogja dan datanglah ke PP Muhammadiyah. Itu baru duduk sebentar itu, terus ada yang menyatakan ini ada tamu, dan sebagaimana tradisi kita, tamu kita beri kehormatan untuk memberi kita sebuah kultum, kuliah 7 menit. Bung, kuliah 7 menit itu gambaran dari tradisi intelektual yang melembagakan satu tradisi akademik modern. Kedua, tradisi merawat moralitas. Tradisi merawat moralitas, yaitu gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang didasarkan pada ayat, yang dilaksanakan dalam hidup sehari-hari dan dijadikan sebuah tradisi. Tradisinya sebuah Islam berkemajuan, tradisinya sebuah Islam yang berkiblat kepada modernitas. Kuliah 7 menit, siapapun tamunya diwajibkan memberikan kultum semacam itu, dan itu bagian dari sesuatu yang menghubungkan hati kita dengan hati para jamaah yang hadir pada saat itu dan membuat kita merasa terhubung secara emosional, terhubung secara intelektual satu dengan yang lain untuk merawat jamiah Muhammadiyah, tempat kita berorganisasi. Bung, Muhammadiyah kita sebut sebagai cara kita beribadah. Cara kita beribadah Muhammadiyah. Itu tempo hari zaman Masumi dulu. Cara kita berpolitik, kita di Masumi. Kalau berpolitik di Masumi, kalau beribadah di Muhammadiyah. Bung, jadi ada dua kiblat yang dipisahkan secara sangat transparan dan belak-belakan, yang membuat kita hidup di sesuatu yang kita jabarkan dengan ukuran-ukuran kekinian, dengan ukuran-ukuran kekinian, ukuran-ukuran yang menjawab kebutuhan kontekstual dalam hidup kita. Saya kira, Bung, kalau kita tidak berbicara teks, yaitu tidak sempurna, hidup harus ada teks, tapi kalau kita ada momentum menyinggung teks sedikit saja, namun kita berbicara mengatur kehidupan konteks, dalam konteks hidup kita, menjadi Islam yang kontekstual. Wah, Bung, saya kira itu tidak kurang suatu apa,
Saya kira itu bagian dari Islam yang memang diterapkan di atas bumi pertiwi kita dan memberi warna kehidupan Republik Indonesia. Saya kira begitu, Bung. Saya kira begitu. Salam dari TV Anak Bangsa.